Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cempoko. Kali ini kita akan bahas, ini merupakan dokumentasi kita ya, berupa video yang akan kita buat dan setiap harinya akan kita upload untuk bagaimana sih kegiatan kita di Cempoko itu gimana. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Cempoko, mulai dari perjalanan kita sampai kita bisa tidur, bisa bermalam di tempat yang insya Allah terbaik selama di KKN ini. Oke, bersama Mas Dani, dia merupakan salah satu anggota KKN kita Mandiri YN Surakarta. Oke Mas Dani. Iya. Ini Mas, kemarin tuh gimana sih perjalanan mulai dari awal itu, dari perjalanan di kampus sampai sini tuh bagaimana? Kemarin itu KKN Magetan. Kumpulnya itu berada di depan kampus. Kita nunggu teman-teman untuk berkumpul dan memakai kendaraan bermotor. Jadi tiap personel yang bisa bawa motor nanti ikut satu motor 2 orang. Lalu untuk barang-barang bawaan itu nanti kita menyewakan jasa pengiriman berupa mobil seperti itu. Jadi yang naik motor nanti hanya orang saja, satu motor 2 orang, kemudian barang-barangnya diantar memakai jasa pengiriman berupa mobil tadi, mobil pick up. Berapa orang sih kira-kira anggota KKN ini? Untuk anggota KKN sendiri ada 22 orang totalnya. Untuk putranya ada 9 orang, untuk putrinya ada 13 orang. Seperti itu. Ketika Anda sampai sini, gimana perasaan Mas melihat desa segala macam itu bagaimana? Ya. Ketika sampai di lokasi KKN di Desa Cempoko ini, Kabupaten Magelang ini, Kabupaten Magetan maksud saya. Saya lupa. Kabupaten Magetan. Menurut saya atau pengalaman saya pribadi, baru pertama kali saya berkunjung di Kabupaten Magetan ini. Jadi sangat excited sekali, baru melihat pengalaman baru seperti itu. Masyarakat di sekitar juga ternyata ramah, tidak seperti yang saya pikirkan, kalau masyarakatnya cuek atau kurang welcome gitu ya. Kurang hangat gitu loh. Welcome gitu ya. Iya, ternyata beda, ternyata tidak ramah dan hangat. Iya. Kalau perjalanan dari kampus menuju tempat kita ini, tempat posko ini, kira-kira ada nggak momen-momen yang kira-kira momen-momen yang asik gitu menurut sampean Mas? Momen yang asik itu kan ya ada, karena kita kan bermotoran ya Mas. Jadi kalau ada teman yang udah di depan itu, kadang kita bingung, yang di belakang bingung, ini jalannya sampai mana, harus belok kemana, pilih jalan yang mana, kita bingung. Akhirnya nunggu dulu, harus nunggu tuh sampai ketemu, dijemput, kita jalan lagi. Nanti kalau udah sampai persimpangan berpisah, kita bingung lagi. Seperti itu. Yaitu momennya yang asik di situ. Kita menunggu. Perjalanan dari sini sana berapa jam kemarin gitu? Kemarin kalau pakai kendaraan bermotor itu sekitar 4 jam kurang, 3 jam 50 menitan lah. Seperti itu. Udah tahu daerah sini nggak? Belum tahu apa? Belum tahu sama sekali. Saya baru kali ini berkunjung di khususnya di Desa Cempoko ini. Baru kali ini. Terus setelah sampai sini kan, habis itu ngapain Mas? Sampai sini tuh ngapain? Pertama kali datang atau sampai ke lokasi, kita istirahat sejenak, menurunkan barang bawaan yang tadi sudah diantar pakai pick up, kita tata dan
kita bersihkan tempat lokasi ini, karena kan ini juga rumah kosong yang tidak dihuni sama sekali, jadi kurang terawat. Makanya pertama kali datang kita bersihkan semua, dari ruangan tengah, dapur, ruang istirahat, kamar-kamar, seperti itu. Kita tata ulang, kita bersihkan biar nyaman penghuninya, seperti itu. Terus katanya kita kalau dari kita katanya di balik Gunung Lawu ya. Iya. Iya. Di Desa Cepoko ini termasuk tempat yang belakang Gunung Lawu. Jadi kita ada di belakang Gunung Lawu dan berada di kaki Gunung Lawu. Tidak berada di atas atau di tengah, tapi kita di bawah. Kira-kira dingin nggak suasananya? Dan ternyata suasananya dingin ya? Seperti itu. Pikir saya biasa seperti saya di Boyolali, Solo gitu ya. Iya, ternyata beda. Dingin, apalagi kalau pukul-pukul pagi jam 3 pagian itu klimaksnya dingin. Iya, sampai saya lihat HP, lihat suhunya itu 18 derajat. Wah, iya. Udah Itu gimana ya? Dingin sekali. Udah sama kayak nyapain AC ya. Tanpa Iya. AC kita udah dingin ya. Iya. Tanpa AC. Terus ada nggak sih barang-barang Mas yang paling yang Mas bawa nih ya? Yang Mas bawa itu aku harus bawa ini. Ada nggak sih barang-barang yang menurut Mas di rumah disayang-sayang habis itu sampai sini, dibawa sampai sini, kira-kira ada nggak barang? Ada. Iya. Berupa apa Mas? Itu berupa apa? Tempat sleeping bag. Oh, Iya, saya kan jarang sekali memakai itu karena eman-eman bahasanya, bahasa Jawanya eman-eman itu apa ya Mas? Sayang dipakai. Karena saya berpikir wah nanti kelihatannya di sana dingin, tempat lokasi KKN dingin, maka saya perlu bawa sleeping bag itu, dan ternyata benar. Awalnya dingin, maka itu pun masih kedinginan. Apalagi nggak bawa. Ketika ninggalin rumah, kan ini kan kita nih istilahnya kalau di KKN ini kita mengabdi masyarakat ya. Iya. Terus kita ninggalin rumah nih ya, rumah. Nah, kisah ninggalin rumah itu gimana ya? Setelah berapa sebelumnya kita belum nggak pernah ninggalin rumah, nggak pernah jauh dari rumah, kalau kita tiba-tiba dari rumah, rasanya gimana? Iya. Pertama kali saya mau berangkat KKN itu kan sempat pamitan dengan Simbah. Saya kan ikut Simbah. Ini kayaknya momen-momen haru nih. Kita lihat. Gimana Mas? Nanti Mas. Ikut Simbah. Saya juga jarang sekali pergi lama meninggalkan rumah saya, rumah Simbah itu. Nah, di saat ini karena amanah dari kampus, tugas dari kampus untuk kuliah kerja nyata, terpaksa saya tinggalkan. Padahal saya orangnya tidak nyaman berada di tempat lain seperti itu. Ya paling nyaman itu di rumah saya. Kalau saya orangnya seperti itu. Jadi sempat ada momen yang mengharukan juga. Mau berangkat itu apa ya, berkaca-kaca. Iya. Simbah juga beda dari biasanya. Biasanya cuek, kalau ini tiba-tiba terus semuanya barang dibawain. Cerewet gitu ya. Iya. Terus dinasehatin, dipesenin, iya, dimasakin apa, dibungkusin, dirapiin gitu. Oke, sini Mas ya, kira-kira Mas ini anak apa namanya, anak mbah kayak. Iya. Kalau di kita anak waktu SD kan mungkin kita sering bikin cerpen deh, pergi ke rumah mbah gitu. Kali ini nggak pergi lagi, tetap di rumah mbah kan. Kira-kira pesan yang mau Mas sampaikan ke mbah kalau misalnya dia ngeliat video ini, dan mbah apa gitu? Iya, pesan saya untuk mbah, kalau mungkin lihat rekaman ini, sebelumnya saya mohon maaf pada Mbah Kakung maupun Mbah Putri kalau seringkali agak ngeyel, kalau dinasehatin agak membangkang, kadang juga
peraturan Mas. peraturan dari rumah. Oh, Dengan iya. jangan pulang malam-malam Oh, seperti gitu. itu. Ada yang saya langgar. Oh gitu. Saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Kakung dan Mbak Putri yang selama ini merawat, mendidik saya sampai sebesar ini. Padahal dari kecil seperti itu, betapa repotnya, betapa sangat sulit seperti itu. Dan jujur saja ini dari saya pribadi mengatakan kalau tidak dirawat oleh Simbah terus senang saya nggak akan seperti ini. Mungkin saya tidak ada di KKN Cepoko ini seperti itu. Oke teman-teman, sekian cerita hari pertama kita ya. Jadi kita masih punya cerita-cerita banyak mengenai desa Cepoko ini. Apa aja yang ada di desa ini bakal kita ulik, bakal kita bahas hanya di Sahabat Cepoko. Lalu oh iya, satu lagi, di sini ada sebuah tempat, sebuah candi ya. Kalau orang ini candi sebenarnya. Itu bukan candi, dan itu bakal kita ulik di hari kedua kita besok ya. Jadi kita bakal ngulik tentang candi itu di daerah ini. Seperti apa candi itu dan gimana bentuk candi itu, tetap tonton kita di Sahabat Cepoko. Oke, sampai jumpa di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.